Dalam 2 tahun terakhir, perbincangan tentang korupsi di Indonesia kian mengemuka bersamaan dengan munculnya dugaan upaya pelemahan terhadap KPK yang salah satunya dan yang kini menjadi sorotan publik adalah penonaktifan 75 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan atau TWK KPK, yang kemudian 57 pegawai diantaranya kini resmi diberhentikan, sedangkan sisanya masih bisa diangkat menjadi ASN setelah mengikuti pelatihan lanjutan. Penonaktifan hingga pemberhentian puluhan pegawai KPK tersebut oleh sejumlah kalangan dinilai sebagai akhir dari rentetan panjang upaya pelemahan terhadap KPK, sekaligus akhir dari kisah Cicak versus Buaya jilid 4 yang menurut Ketua YLBHI Asfinawati sudah dimulai pertama dari pansus angket DPR terhadap KPK tahun 2017 setelah KPK berhasil mengusut kasus EKTP yang menjerat nama Setia Novanto, Ketua DPR waktu itu. Kedua, pemilihan pimpinan Ketua KPK periode 2019-2023 ketika Komisi 3 DPR RI bulat memilih Firly Bahuri yang dinilai sebagai sosok kontroversial menjadi Ketua KPK ketika revisi Undang-Undang KPK dan berlanjut hingga kini dalam bentuk tes wawasan kebangsaan atau TWK KPK. Diskursus tentang korupsi dan dugaan upaya pelemahan terhadap KPK telah banyak mengisi ruang-ruang diskusi dan tak luput menjadi perhatian dari meja-meja redaksi. Selama 1 dekade terakhir, selalu menjadi hal menarik untuk diwartakan oleh media, sehingga menjadi perbincangan massa. Kita ingat kejadian bulan Juli tahun 2009 ketika KPK melakukan penyadapan terhadap Kabareskrim Mabes Polri Komjen Susnodo Aji yang diduga terlibat dalam pencairan dana dari nasabah Bank Senturi Budi Sampurna. Susnodo Aji inilah orang yang menciptakan analogi cicak versus buaya dalam wawancaranya dengan majalah Tempo pada Juli 2009. Susnodo Aji mengatakan, "Cicak kok mau melawan buaya?" Kalimat itu kemudian dijadikan judul oleh majalah Tempo terbitan 12 Juli 2009 dan langsung menghebohkan menjadi viral melalui jejaring media sosial. Kata cicak diasosiasikan sebagai KPK yang kecil, sedangkan buaya adalah kepolisian yang besar. Kasus itu pun kemudian dinamakan Cicak versus Buaya jilid 1. Puncaknya adalah ketika Bareskrim Mabes Polri menahan 2 wakil ketua KPK saat itu, Bibit Samsatrianto dan Chandra Marta Hamzah, yang kemudian menuai protes keras dari para pegiat anti korupsi. 3 tahun kemudian, ketika KPK mengusut kasus dugaan korupsi simulator SIM yang menjerat mantan kepala Korps Lalu Lintas Polri saat itu, Kom Irjen Joko Susilo, pada awal Oktober 2012 memicu terjadinya Cicak versus Buaya jilid 2 di awal tahun 2015 setelah 11 hari KPK menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka korupsi atas dugaan rekening gendut pihak kepolisian, lalu menahan wakil ketua KPK Bambang Wijoyanto. Kasus itu pun dinamakan sebagai Cicak versus Buaya jilid 3. Dugaan upaya pelemahan terhadap KPK dinilai
dengan adanya serangan secara legislasi seperti merevisi Undang-Undang KPK dan kriminalisasi hingga teror nyata seperti yang dialami oleh sejumlah penyidik dan anggota KPK termasuk Wakil Ketua Bambang Wijoyanto yang pada 2015 menerima ancaman pembunuhan, dan yang paling mendapat perhatian adalah kasus penyiraman terhadap ex penyidik KPK Novel Baswedan tahun 2017 silam. Bila sebelumnya upaya pelemahan terhadap KPK dilakukan melalui serangan dari luar berupa kriminalisasi seperti penangkapan terhadap sejumlah anggota atau wakil ketua KPK, maka kini cara yang dilakukan untuk melemahkan KPK menurut Ketua YLBHI Aswinawati adalah melalui serangan dari dalam, melalui internal dengan berusaha mengkooptasi dan menguasai KPK secara umum sehingga minimal bisa menghambat agar KPK tidak terlalu progresif. Dan majalah Tempo terbitan 21 Desember 2019 menyebut dimulainya era Firly Bahuri sebagai ketua KPK adalah akhir dari kisah cicak versus buaya. Sementara Aswinawati menilai bahwa hal itu adalah akhir dari serangkaian serangan koruptor untuk melemahkan KPK dan mengembalikan Indonesia ke era Orde Baru yang penuh dengan korupsi di mana-mana. Kata Aswinawati, bentuk luar KPK saat ini memang masih cicak, tetapi di dalamnya adalah buaya. Buaya. Serentetan kejadian dan perbincangan tentang korupsi serta dugaan upaya pelemahan terhadap KPK memunculkan pertanyaan di dalam benak kami. Andai kata KPK dari awal berdirinya di tahun 2003 hingga saat ini tak pernah mendapatkan serangan yang berusaha melemahkannya, apakah akan berhasil membuat Indonesia saat ini benar-benar bersih dari korupsi? Apakah tak akan ada lagi para pejabat atau politisi yang melakukan korupsi? Mengingat hari ini korupsi tak lagi tersentralisasi seperti era Orde Baru, namun menjadi sporadis dan tak jelas. Tetapi caranya justru semakin sistematis dan terstruktur. Dan ketika KPK benar-benar endgame, apakah itu juga berarti endgame untuk rakyat? Apakah sama sekali tak ada hal yang bisa kita lakukan ketika kita tahu suara-suara penolakan terhadap segala bentuk pelemahan KPK dibungkam? Ketika aksi-aksi demonstrasi mendapatkan represi, para demonstran mendapat kekerasan. Sekali lagi, apakah memang sudah tak ada lagi hal yang bisa kita lakukan untuk setidaknya membantu, mendorong, meminimalkan tindakan korupsi di negeri ini? Untuk itu, kami berusaha melacak kembali arti dari korupsi untuk mengetahui bentuk dan tindakan-tindakan apa saja yang termasuk ke dalam kategori perilaku korupsi, serta apa yang menjadi penyebab terjadinya korupsi dan dampak yang ditimbulkannya. Kami pun berharap dapat menemukan suatu solusi, walaupun solusi itu hanya sekedar alternatif, tetapi sekali lagi, setidaknya untuk bisa membantu, mendorong, meminimalkan tindakan korupsi di masa depan nanti. Dan hal itu akan kami bincangkan dalam video berikutnya mengenai apa itu korupsi, bagaimana bentuknya, serta apa yang melatar belakangi atau yang menjadi penyebab dari terjadinya korupsi dan dampak yang ditimbulkannya, dan hal apa yang sekiranya bisa kita lakukan untuk sekali lagi meminimalkan tindakan korupsi di negeri kita ini.